penelitian, semestinya menggali data terkait dengan bagaimana sikap seseorang itu bukan sesuatu yang sulit, karena hanya saja memang memerlukan waktu, karena sikap seseorang itu tidak gampang ditangkap begitu saja. Sebagaimana kalau kita akan menguji terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau menilai sikap itu barangkali perlu menggunakan satu teknik yang namanya triangulasi. Ada member check kan itu kan, untuk memastikan itu kan itu, atau kalau dalam istilah tertentu apa yang namanya perpanjangan keikutsertaan dan seterusnya kan itu adalah satu cara untuk menilai sikap seseorang kan. Saya kasih satu contoh, misalkan kalau kita ingin mengetahui apakah seseorang itu jujur atau tidak, itu tidak bisa sekedar hanya ditanya kan itu. Jadi apa yang tersampaikan melalui lisan mereka itu harus terus-menerus untuk di cross check dengan cara-cara yang lain. Jadi bisa informasi dari lisan itu bisa di cross check dengan pengamatan kan itu, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam dunia penelitian antropologi, seorang peneliti itu tidak diperkenankan untuk mewawancarai orang, tanya kepada orang itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah mendengar. Jadi mendengar apa yang terucapkan, apa yang tersampaikan oleh orang-orang itu, karena orang itu kalau ditanya itu dia relatif lebih menggunakan pikirannya untuk menjawab itu. Jadi dan ketika sudah menjawab dengan pikirannya, sudah tidak bisa lagi menangkap sikapnya kan itu. Oleh karenanya senantiasa mengikuti terus-menerus terkait dengan objek dari yang kita nilai itu menjadi penting kan itu. Nah, oleh karenanya kalau dalam penelitian ada yang namanya observasi partisipan. Jadi orang itu cenderung untuk berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang baik kalau tahu bahwa dia sedang diamati, kalau dia sedang diteliti kan itu, kalau dia sedang dievaluasi kan itu, akan berusaha untuk menampilkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Tetapi tentu kebaikan itu kalau tidak keluar dari dirinya secara alami, maka tidak bisa bertahan lama kan itu. Maka pada saatnya juga akan kembali kepada sikap semula kan itu. Nah ini itu bisa kita dapatkan manakala kita melakukan yang namanya observasi partisipan. Jadi kita memang hidup bareng bersama mereka kan itu, dengan cara seperti itu insya Allah dan kita akan bisa mendapatkan itu. Nah hanya masalahnya kan Bapak Ibu itu kan beberapa guru harus menilai seluruh siswa kan itu kan itu menurut seluruh siswa itu apakah menggunakan yang namanya penilaian diri atau penilaian teman sejawat itu nanti akan mendapat satu data yang baik kan itu, data yang valid istilahnya. Nah, nanti dulu kita kasih contoh misalkan gini ya, dosen itu Bapak Ibu sekalian, dosen itu kalau proses sertifikasi itu tidak seperti jenengan ini kan itu. Kalau jenengan tuh proses sertifikasi harus tunggu di PPG dalam waktu sekitar 3 bulan itu. Kalau guru seperti itu, dosen itu seperti dulu, seperti guru pada masa awal. Jadi mengumpulkan yang namanya portofolio. Tapi portofolio dosen itu tidak seribet guru yang harus mengikuti workshop sana, mengikuti seminar sana. Jadi yang namanya portofolio bagi dosen itu diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kalau nanti mahasiswanya juga diminta untuk menilai dosen itu, nanti teman sejawat diminta untuk menilai dosen itu, dan atasan. Jadi ada penilaian dari atasan, teman sejawat, dari dari mahasiswanya kan itu, dan dari dirinya sendiri. Kalau antara 4 penilaian itu nanti mempunyai selisih yang tidak jomplang kan itu. Jadi misalkan gini, ada orang menilai dirinya itu tinggi, ternyata teman sejawat, terus nanti mahasiswanya, terus atasannya ternyata menilai rendah, nggak lulus. Jadi yang baik itu adalah yang setara kan itu. Hanya saja gini, kalau dosen itu ketika proses sertifikasi itu, mahasiswa ketika menilai dosen itu, mahasiswa siapa yang harus nilai? Itu yang mencari dosennya. Jadi dosen itu datang menemui mahasiswa, membawa instrumen kan itu, dikasih tahu, Mas atau Mbak, ini saya minta tolong ya, jenengan menilai saya kan itu. Jadi ketika
mahasiswa itu menilai dosennya itu ditungguin sama dosennya kan itu. Jadi oleh karena itu yang namanya validitas ya tentu tidak akan pernah ada kan itu, tidak pernah ada. Nah oleh karena itu sama. Jadi murid-murid jenengan itu begitu tahu kalau sedang jenengan nilai, itu mesti di kondisi sebagus mungkin kan itu, sebagus mungkin. Makanya semestinya kalau akan memberikan satu penilaian yang objektif terkait dengan sikap, ya caranya gampang. Setidak-tidaknya kalau kita menggunakan satu instrumen yang ada di sekolah, ya di sekolahnya dipasang aja CCTV kan itu. Pasang CCTV, nanti seminggu sekali kita putar kan itu, nanti kita bisa melihat bagaimana sih yang dilakukan oleh siswa kan itu ketika istirahat, ketika di kantin, ketika sedang di musola, dan seterusnya seperti apa kan itu. Tapi kalau Bapak Ibu itu datang membawa satu checklist kan itu ya, mau contreng-contreng itu kan itu. Nah, ini murid sama tahu ini bapak guru ini Pak Syarifuddin sedang menilai saya ini kayaknya kan itu ya. Nanti makanya akan dikondisikan sebaik mungkin kan itu, sebaik mungkin. Nah, makanya memang butuh waktu lama kan itu. Nah, memang perbedaannya kalau di pesantren ya. Kalau di pesantren kan pengasuh pondok itu hidup bareng sama santri kan itu. Jadi kita tahu dari santri sehingga kalau waktunya jamaah tepat waktu, nanti kalau diajak zikir itu semangat, dan itu kalau belajar mereka semangat, itu kita tahu kan itu. Dan sepanjang memang jumlah santrinya masih belum banyak kan itu ya. Kalau di tempat saya jumlah santri saya 305, jadi saya masih bisa mengamati satu persatu kan itu ya. Jadi santri begini saya masih bisa tahu kan. Tapi nanti kalau jumlah santrinya sudah di atas 3.000 ya mungkin akan membutuhkan orang-orang lain kan itu ya. Untuk cuma yang jelas perbedaannya kalau di pesantren itu ya pengasuh, ustadz dan para santri itu hidup bareng, jadi hidup bareng sehingga kita gampang untuk saling mengontrol dan saling mengevaluasi. Nah ini sementara kalau sekolah kan jenengan itu datang menghadapi siswa yang ratusan kan itu, nanti pulang kan itu, gimana memori kita untuk mencatat itu bukan sesuatu yang gampang kan. Nah oleh karenanya saya meyakini bahwa penilaian-penilaian yang dengan menggunakan perangkat yang berbagai macam itu kan itu menjadi tidak gampang untuk mendapatkan satu data yang valid terkait dengan sikap siswa. Tetapi kalau terkait dengan pengetahuan ya, sepanjang kita bisa membuat satu alat tes yang baik, maka tidak terlalu sulit untuk mengetahui pengetahuan itu kan itu. Dan pengetahuan itu kita bisa menggunakan dengan berbagai cara kan. Sayangnya selama ini memang tes kita itu lebih banyak ke tes tulis kan itu. Padahal semestinya kita juga perlu memberikan tes lesan kan itu, yang tes yang secara orang yang ketika menulis hebat, tetapi begitu suruh ngomong nggak bisa ngomong kan itu juga jadi repoke kan itu. Tapi begitu dia disuruh menarasikan apa yang ditulis menjadi satu omongan, itu menjadi kesulitan. Tinggi sangu pisangnya separuh-separuh. Ada orang yang kalau suruh ngomong hebat kan itu, tapi kalau disuruh menjadi tulisan, dari apa yang Anda omongkan silakan jadikan tulisan kan itu. Kebanyakan kita kan gitu kan itu. Kalau disuruh ngajar untuk bernarasi, pinter lah itu. Kalau dibalik tuh Pak, tolong yang Bapak Ibu tadi terangkan sama jadikan tulisan kan, biar nanti layar jadi artikel kan itu. Nggak ada yang bisa nulis itu. Jadi ya begitulah orang itu. Nah, tetapi kalau ada ujian selang-seling antara lisan sama tulis itu menjadi penting ya, menjadi penting. Sayang memang karena saking banyaknya siswa kan itu yang dihadapi itu, sehingga memberikan tes lisan dan tulis itu menjadi tidak terlalu gampang. Kebanyakan orang lebih suka untuk memberikan tes tulis kan itu daripada tes lisan kan itu. Padahal semestinya kalau kita menggunakan rasio guru murid di Indonesia itu sangat ideal. Secara nasional itu bahwa rasio guru murid itu 1/17. Paling ideal Indonesia itu. Jepang itu masih 1/27. Cina itu 1/49 kan itu. Jadi semestinya Indonesia itu sudah tidak perlu ada pengangkatan guru baru, itu tidak ada kan itu. Sudah overload kan itu. Jadi guru itu Indonesia itu sangat banyak sudah. Jadi sudah tidak perlu lagi membuka fakultas tarbiyah kan itu, program studi PAI, tidak perlu kan itu. Sudah kebanyakan guru mestinya kan itu. Kebanyakan guru. Nah, tapi nggak tahu masyarakat masih terlalu suka untuk memilih program studi PAI lah, atau yang terkait dengan tarbiyah lah, itu masih sangat suka itu kan. Jadi saya kembali bahwa kalau menilai pengetahuan itu tidak sesulit kalau kita menilai sikap kan itu. Jadi menilai sikap butuh waktu, cuman memang
kalau kita telaten, insya Allah kita akan bisa mendapatkan memahami sikap-sikap itu. Nah, ada satu cara ya yang saya yakini, dan inilah yang selama ini saya yakini kan itu, bahwa mana ketulusan hati kita untuk menilai, untuk mencoba mendalami masing-masing murid kita itu kita akan mendapatkan satu data ya, kita akan mendapatkan satu data. Jadi orang itu ya misalkan ada terlihat, kadang-kadang terlihat nakal dan seterusnya kan itu. Tetapi kalau kita dengan tulus untuk mencoba mendalami itu kan itu, kalau ternyata dia semestinya adalah orang baik, kita akan ketahuan juga kan itu. Atau sebaliknya kan itu, atau sebaliknya. Ada beberapa contoh yang saya alami kan. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengasuh anak-anak di luar mahasiswa kan itu ya, di luar mahasiswa. Itu kalau di pondok luar biasa santun, tekun dan seterusnya kan itu. Tapi ketika pamit berangkat sekolah itu, ya sampai ke sekolahan kan itu, ya sampai ke sekolahan. Dan ternyata ketika saya telusuri, ternyata di rumah tangga anak itu ternyata ada masalah kan itu. Jadi ada masalah. Iya. Jadi orang tuanya cerai lah itu, sehingga akhirnya sebagai satu bentuk protes dia tidak berani protes di pondok kan itu. Kalau di pondok sangat santun, dia berani protesnya ke sekolah. Jadi akhirnya dia tidak pergi ke sekolah kan itu. Jadi dia pergi dari pondok, terus nanti pada waktu-waktu yang sore pulang, dia pulang lagi. Kalau siang kemana ya, ke kafe lah, ke warung lah kan itu, seperti itulah. Itu jika tidak sengaja dia ketahuan kan itu, bisa ketahuan kan itu, bisa ketahuan. Nah, oleh karena itu ini barangkali kita berlatih mentuluskan hati untuk mengasuh anak-anak itu jadi penting kan itu, jadi penting. Walaupun tentu ini tidak terlalu gampang kan itu ya, tidak terlalu gampang. Apalagi kalau guru itu bukan profesi utama kan itu ya. Guru itu sebagai profesi sampingan, itu tidak terlalu gampang, itu berat. Nah, oleh karenanya memang saya kembali ke kalau untuk uji pengetahuan tidak terlalu sulit. Sekarang medianya sangat banyak. Bapak Ibu bisa menggunakan satu model-model tes dengan cara yang interaktif kan itu, atau juga sangat boleh jadi Bapak Ibu bisa menggunakan satu model acak ya. Jadi kalau menggunakan Google Form kan bisa diacak kan itu, atau menggunakan berbagai cara kita sangat bisa dan sangat mungkin, jadi sangat gampang terkait dengan itu kan itu. Termasuk di dalamnya adalah menguji keterampilan. Menguji keterampilan itu bukan sesuatu yang sulit, jadi sesuatu yang teramat sangat gampang dan siapa bisa melaksanakan itu kan itu. Jadi yang mungkin menjadi perlu kita cermati bersama adalah bagaimana sikap. Karena gini, kalau terkait dengan pengetahuan, orang Indonesia itu pinter-pinter Pak, cerdas-cerdas kan itu, cerdas-cerdas. Cuman kecerdasan itu, jadi kalau dalam bahasa Inggris clever ya, tidak smart ya, clever. Apa sih beda clever sama smart itu? Jadi kalau clever itu ya pinter, cuman kalau kata orang Jawa itu pinter kadang-kadang minteri kan itu. Ini orang Indonesia kan itu, jadi pinter. Jadi orang pinter yang tidak jujur itu bisa minteri orang kan itu. Dan karena yang seperti itu banyak, sehingga kalau korupsi tidak ketahuan kan itu. Korupsi tidak ketahuan. Biasanya ketahuan itu adalah orang yang tidak pintar korupsi kan itu. Jadi yang masih belajar korupsi konangan kan itu. Kalau sudah pintar ya kan bikin konangan, dia korupsi berjamaah kan itu. Dia korupsi ngecek teman-temannya kan itu. Ngecek teman-temannya. Jadi pintar lah, banyak orang Indonesia pintar-pintar itu. Tapi orang pintar yang tidak jujur ya menjadikan kita tidak maju kan itu. Nah, oleh karenanya kita sebagai guru harus menampilkan bahwa kita itu adalah orang yang jujur, orang yang bisa memberikan satu inspirasi dan seterusnya, itu jadi penting. Maka sikap kita itulah yang nanti akan menjadi satu tolok ukur dari murid-murid kita yang mengidolakan kita kan itu. Jadi yang mengidolakan kita lah. Bapak Ibu itu harus punya kan itu. Jadi ketika murid-murid dengan itu bisa punya memori ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada dosen ya. Dia itu dulu pas S1 pernah saya ajar, S2 juga begitu. S2 juga saya ajar waktu itu. Cuman ketika saya sedang membimbing tesisnya waktu itu, ternyata saya harus haji waktu itu. Jadi saya tinggal haji, sehingga bimbingan tesis diteruskan kepada orang lain, pada dosen lain. Ketika yang bersangkutan itu ke S3 di UIN Malang kan itu, waktu itu pembimbingnya Pak Imam Prayogo sama Pak Basri. Jadi Pak Basri itu lulusan McGill, Pak Imam ya mantan rektor itu kan itu, mantan rektor. Tetapi yang bersangkutan tidak merasa marem kalau belum saya coreti itu. Jadi disertasinya dibawa ke tempat saya, terus nanti saya baca, saya coreti kan itu, ini sebaiknya gini, sebaiknya gini, sebaiknya gini, sebaiknya gini kan itu. Itu dia baru marem kan itu. Jadi kalau sudah datang dari rumah saya dia puas kan itu, puas.
wah sekali wajahnya cerah kan itu, wajahnya cerah kan itu. Dan yang seperti itu relatif banyak yang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu, saya tahun 2015 kan saya sudah menolak untuk ngajarin pasca kan itu. Jadi begitu pondok saya sudah ada dapat santri, saya sudah lagi tidak mau ngajari pasca kan itu. Walaupun ngajari pasca itu uangnya banyak kan itu. Jadi honor ngajari pasca itu tidak seperti kalau honor di S1, apalagi ngajar di SMA kan itu ya. Di pasca banyak, tinggi lah, tinggi. Jadi saya tahu saya ngajar di pasca sehari itu bisa saya gunakan ngajar bayari guru saya di pondok 1 bulan kan itu. Nah itu saya tinggalkan. Tapi Pak Bang tahu, ketika saya tinggalkan itu masih banyak yang datang ke rumah kan itu, jadi ya nangis-nangis lah itu, minta tetap mau dibimbing kan itu, dibimbing itu. Kenapa seperti itu ya tadi? Jadi kita menampilkan sesuatu yang jadi terjadi satu komunikasi yang indah kan itu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu dihakimi kan itu, kalau kita melihat wajahnya itu wajah seperti melihat anak kita kan itu. Jadi insya Allah yang seperti itu nanti kesannya akan lama kan itu. Jadi kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai saya kasih tahu kemarin itu kan, saya kan backgroundnya orang dari pesantren Lirboyo. Lirboyo itu yang identik dengan NU lah itu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, saya itu bisa ngisi di berbagai komunitas. Saya punya jamaah yang mayoritas Muhammadiyah. Saya punya jamaah yang mayoritas MTA yang misalnya di Solo itu loh, yang dulu pengasuhnya Ustadz Ahmad Sukino kan itu. Ada yang salafi yang suka membeta-betakan orang itu, macam-macam saya punya kan itu. Kenapa saya bisa ngisi kajian di mereka itu? Kan saya dibawa oleh mahasiswa kan itu. Kalau di komunitas Muhammadiyah itu yang bawa Pak Edi itu dulu wakil kepala kurikulum di MAN 2 Kediri. Itu Muhammadiyah backgroundnya. Saya dibawa ke Nganjuk, saya diperkenalkan di komunitas Muhammadiyah, dan sampai sekarang saya menjadi narasumber tetap di komunitas itu kan itu. Kalau di Pare itu ada Yayasan 4 Mei, jadi Yayasan 4 Mei itu kalau politiknya dekat ke bulan bintang kan itu. Saya sebulan sekali ngajar di sana kan itu kan. Jadi ketika kita itu ketemu orang yang kita kedepankan hati kita kan itu, bisa menyatu Pak. Orang dari berbagai latar belakang bisa menyatu kan itu. Tetapi kalau kita saling menghakimi kan itu, apalagi dengan orang lain, dengan tetangga saja bisa berantem kan itu. Nah ini, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai guru itu perlu melatih kelembutan hati kan itu, bagaimana menghadapi, sehingga apa? Nanti kita bisa tahu dari sikap-sikap siswa yang barangkali nanti ada di sana sini ada penyimpangan dan seterusnya, itu seperti kita ketahui kan itu. Dengan satu pendekatan sebagai sang ibu kepada anaknya, pendekatan seorang ayah kepada anaknya kan itu. Dengan cara seperti itulah saya pikir nanti proses pendidikan itu akan betul-betul bisa berjalan dengan baik kan. Barangkali itu sedikit Bapak Ibu sekalian, sedikit obrolan pada siang hari ini kan itu. Kalau ada usulan, pertanyaan, monggo. Dan yang terpenting tadi saya dapat pesanan dari seluruh dosen tadi saling komunikasi melalui grup WA tadi. Itu seni Bapak Ibu tolong beri semangat teman-teman mahasiswa PPG kan itu. Katanya sudah banyak yang berguguran. Katanya sudah ada yang mengangkat bendera putih, katanya sudah tidak kuat katanya kan itu. Jadi oleh karena itu ya begitulah Bapak, jadi gini. Jadi Bapak Ibu tidak usah putus asa kan itu. Jadi gini, sepanjang Bapak Ibu masih pengen jadi guru kan itu, dan masih pengen jadi guru profesional kan itu, maka sekarang kesempatan yang paling baik untuk menyelesaikan PPG ini. Karena apa? Percayalah, jadi contoh Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin itu hanya ada remedi Pak, gak ada analisis Pak. Jadi tugasnya hanya sekali sehari kan itu. Sekarang tugas sehari berapa kali kan itu. Dan saya yakin nanti tahun depan akan menjadi lebih berat lagi kan itu. Tahun depannya lagi lebih berat lagi kan itu. Makanya memang jenengan itu ketika membandingkan guru-guru awal dulu, wah dulu anak enak ya, hanya portofolio. Habis itu terus setelah itu kan ada PLBG kan. PLBG cukup 10 hari di hotel kan itu, tambahnya nyaman kan itu, tambah nyaman. Jadi kalau kita melihat yang dulu-dulu ya, memang sekarang berat kan itu. Tapi percaya bahwa ini itu menjadi ringan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang PPG tahun depan kan itu kan, tahun depan. Semakin berat kan itu kan. Makanya jenengan itu dalam keadaan kayak apapun harus diselesaikan kan itu. Jadi kalau ada kendala, misalkan ada
ada kendala sana sini, komunikasikan kan itu. Jadi jangan menghilang kan itu. Kalau saya menghilang kan saya repot kan itu kan. Ini gimana ini kok tugas gak dikerjakan, gak ada informasi kan itu. Jadi sepanjang masih ada informasi, misalkan mohon maaf Bapak saya telat karena begini dan itu. Kemarin tuh yang saya bimbing itu ada yang dia kecelakaan. Sekitar 3-4 hari berikutnya itu suaminya kecelakaan. Kalau namanya Mbak Inun Nur Ainun, itu orang Sunda lah itu namanya, jelas itu Inun Nur Ainun itu. Ketika yang bersangkutan kecelakaan masih mending, jadi masih bisa jalan dan seterusnya. Ketika suaminya kecelakaan itu nama Pak, nama. Saya bisa bayangkan, jadi dia itu mengerjakan soal-soal sambil di rumah sakit kan itu. Dia sendiri tidak sehat, suaminya sedang sakit kan itu. Nah, ini kan, tetapi kalau kita dikasih tahu dan seterusnya, kan bisa saling mendukung kan itu, saling mendukung. Makanya ketika mungkin ujian kinerja yang pekerjaan-pekerjaannya tidak maksimal kan waktu itu, ya akhirnya dosennya tak kasih tahu. Saya tak kasih tahu saja dosennya, mohon maaf Bu, ini namanya ibu ini itu kan memang baru saja kecelakaan dan suaminya kecelakaan, mungkin sampai sekarang itu suaminya masih di rumah sakit. Yang penting kalau sama ngomong suaminya di rumah sakit, sama ada buktinya kan itu. Ojo ngomong tok kan itu, jadi buktinya apa ya kasih tahu. Sama video kan itu kan sampai kita ini suami saya gitu. Kalau sekedar aja ngomong nanti dianggap ngada-ada kan itu. Jadi kalau ada komunikasi tidak ada tidak bisa terselesaikan kan itu. Makanya saya minta dengan terus semangat kan itu, semangat jangan putus kan itu. Tapi tadi saya kasih tahu ke grup itu, alhamdulillah PAIG semangat semua kan itu. Alhamdulillah. Jadi ketika ada ya saya kasih tahu memang di sana sini ada kesalahan yang wajar lah manusia kan itu. Setiap hari mengerjakan tugas-tugas kan itu. Lalu oleh karena itu saling menyemangati jadi penting. Jadi kita tadi dosen-dosen pesan saling menseling kan itu ya. Tolong nanti sampai kepada mahasiswa kan itu jangan sampai ada yang putus asa di tengah jalan. Itu lalu sekalian jadi sedikit motivasi untuk Mas Amin. Mas Amin dari. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama, Bapak, yang ingin saya tanyakan, ini kira-kira kenapa Bapak? Ya dari penjelasan Bapak itu, dari tahun kemarin PPG dengan tahun sekarang itu gasnya kok malah lebih banyak. Itu yang pertama. Tolak ukurnya kenapa kalau lebih banyak? Apakah lebih banyak itu bisa membuat efektivitas guru benar-benar profesional atau justru malah tidak akan bisa profesional? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya gini Pak, karena tugasnya banyak, kemarin khususnya saya pribadi, saya punya kendala itu di live worksheet Pak. Itu kita sudah bisa register, kita sudah bisa masuk daftar, tapi di aplikasinya itu yang kita harus menghubungi kontak personnya. Akhirnya saya utak-utik terus, jam 1 malam baru saya bisa Bapak. Nah itu mungkin hanya sekedar gitu Bapak, ungkapan hati kami, khususnya saya, kalau tugas sih istilahnya ya di aplikasi nggak apa-apa lah Pak, tapi maksud saya aplikasi yang memang benar-benar bisa diakses, dan kalau kita bisa masuk ya memang bisa masuk gitu, bukan karena kesalahan yang lain gitu maksud saya. Terima kasih Bapak, monggo sakit ditindaklanjuti Pak Tenun. Oke, yang pertama gini, ini kan kebijakan panitia nasional ya, jadi kita tidak bisa ikut cuman bayangan orang secara nasional itu, orang itu ketika terlatih untuk menghadapi tugas-tugas yang bertubi-tubi kan itu, dan dia tahan, berarti dia orang yang hebat kan itu, jadi orang yang hebat. Dan karena memang orang hidup itu tidak ke depan menjadi semakin nganggur, enggak, orang hidup itu nanti begitu jenengan jadi guru profesional semakin tambah banyak pekerjaan kan itu. Jadi orang hidup seperti itu, jadi jangan dibayangkan bahwa akan menjadi semakin lebih santai kan itu. Saya terus terang, saya itu kan menolak jadi pejabat ya. Harapan saya itu dengan tidak jadi pejabat itu akhirnya nanti menjadi lebih santai kan itu. Saya semula sudah menolak untuk ikut ngajar PPG ini kan itu. Saya sudah menolak kan itu. Tapi bagaimana teman-teman Pak Ali, jenengan harus ikut ngajar untuk memotivasi kami kan itu. Kan kebetulan kan memang yang pertama kali berjuang keras untuk memberikan prodi kan saya kan itu. Jadi kalau saya ikut ngajar, teman-teman itu merasa termotivasi lah itu. Masa Pak Ali yang senior aja mau, masa kita tidak semangat kan itu. Dan terus dipaksa kan itu. Lah kan sudah ngajar PPG, kapan istirahat kan itu. Padahal sementara saya itu kan harus mulai pagi, saya harus ngumpulin santri kan, dari pagi sampai malam kan itu. Jadi saya harus jamaah sama, kan orang mau ngaji itu harus mutolaah istilahnya kan itu. Nggak bisa Pak, enak jadi dosen Pak. Jadi dosen itu kita bisa langsung masuk, ngerangnya bisa. Kalau ngaji nggak bisa Pak.
Saya tuh minimal harus mutola'ah itu ya sekitar 1,5 jam setiap hari. Jadi saya mulai bangun jam 2, nanti saya membaca kitab yang akan saya ajarkan itu, nanti terus bersama-sama dengan beberapa santri yang semangat untuk sholat tahajud, zikir, nanti sholat subuh, ngaji sampai jam 6, setelah itu nanti kita ke kampus, kan itu sudah rutinitas setiap hari seperti itu, kan itu sampai jam 9 malam, kan itu. Jadi seperti itu. Jadi ya orang hidup seperti itu, makanya kelihatannya panitia nasional itu pengen guru-guru itu betul-betul menjadi guru yang tangguh, kan itu. Ya, cuman saja emang gini ya, saya sering kasih tahu tuh, jangan Pak, jangan hanya dikasih pekerjaan yang banyak Pak, ya pekerjaan banyak plus dikasih tunjangan ya, yang jelas, kan itu, jangan biar kita tersenyum, kan itu, jangan sampai tugasnya terlalu banyak terus honornya ala kadarnya, wah itu malaikat namanya, itu malaikat. Jadi oleh karena itu ya kedua-duanya lah Pak, jadi begitu. Kalau terkait dengan aplikasi-aplikasi, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab itu karena memang dosen tidak diperkenalkan dengan berbagai aplikasi yang macam-macam itu. Seperti LMS itu bagaimana LMS yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu yang tahu PJ Mapel, kan itu. Makanya kalau ada pertanyaan terkait dengan aplikasi LMS ya tak suruh tanya ke PJ Mapel, kan itu. Jadi seperti itu. Hidup ya seperti itu. Jadi banyak orang bertanya gini Pak, saya kasih contoh gini, saya tuh pernah ditanya oleh suaminya Bunga Wana itu wakil saya dulu, namanya Mas Munir itu guru SMP gitu, tanya saya, Pak Ali dengan itu sepundi carane, tak kasih tahu, bagi saya ngajar itu hiburan, kan itu, saya tuh kan mahasiswa seneng saya, kan itu, karena mahasiswa lucu-lucu, kan itu, kenapa lucu, saya pernah Pak, saya tuh menyetop jawaban seorang mahasiswa S2, kan itu, saya ngomong gini, coba berarti aja itu, bagaimana Anda itu ditanya oleh temennya, menjawab di hadapan saya, satu dosen yang terkenal sangat kritis, berani jadi akhirnya kalau ketemu ke kampus itu semangat, jadi bisa tersenyum, gitu. Nah ini saya nggak tahu dengan bisa seperti itu atau tidak, kan itu ya, untuk bersemangat ternyata saya menghadapi LPDP Bro. Ya. Oleh karena itu tugas-tugasnya menjadi lebih berat, kan itu, lebih berat. Tapi saya yakin tidak ada tugas yang berat itu kalau Bapak Ibu itu mau menghadapi dengan senang hati lah itu. Jadi makanya kuncinya satu, jadi hadapilah seluruh tugas dengan tersenyum, kan itu. Nek angel-angel kok ya angel, kan itu, tapi yang misteri itu nanti kalau kelihatan seperti insya Allah nanti hidup itu nyaman, kan itu. Ini Mas Amin itu belum baca saya kata pas mau berapa, kan itu. Ini yang Mas Amin, Mbak dan ini yang sama sekali baca saya. Ini Pak Yusuf, ini Mas Amin lagi. Sedikit saja Bapak, sebetulnya saya sangat senang sekali Bapak dengan tugas-tugas ini dan saya sangat ingin belajar Pak. Cuma terkadang itu kalau seperti ini itu kan, ngapunten ini pribadi saya itu di hari Senin sampai Jumat, nah itu kan waktunya sekolah dan itu pun juga sampai sore, kan gitu. Mas, seharusnya teman-teman yang ikut TPK itu seharusnya oleh sekolah harus di-off-kan dari tugas. Jadi gitu, permintaan pemerintah gitu, kan itu. Karena apa? Pemerintah sudah mau mengeluarkan uang untuk mendanai jenengan, kan itu, dan seharusnya sekolah kerjasama, kan itu. Makanya LPTK yang Kediri kan membuat surat, kan itu, agar mahasiswa PPK itu dibebas tugaskan. Jangan sampai gini, selama PPK dibebas tugaskan atau dibebas tugaskan selamanya, itu namanya membunuh namanya, kan itu. Kan ada yang gitu, itu namanya tidak pengertian, kan itu. Padahal kalau sudah bisa lulus PPK, akhirnya tersertifikasi yang untung sekolahnya juga semestinya, kan itu. Cuma kan tidak seluruh kepala sekolah dan yayasan tuh menyadari itu, kan itu. Kadang-kadang mereka dengan kekuasaannya sehingga semuanya sendiri, kan. Jadi seharusnya memang selama PPG itu seharusnya sudah tidak dikasih beban apa-apa, kan, dari sekolah itu agar bisa maksimal, kan itu. Nah, adapun kalau terpaksa masih tetap dibebani gaji sekolah, dan itu bisa, itu berarti sama termasuk orang hebat lah itu. Jadi gitu sekalian, Pak Yusuf, Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Gini, terkait dengan penilaian, saya mengalami kesulitan dan ada sebuah kendala begini. Seumpama Ustadz, saya itu mengalami sebuah kejadian. Salah satu anak ini kalau di kelas ya sikapnya itu kurang begitu peduli dengan dengan proses belajarnya, kemudian sering melanggar dan kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Itu kalau dalam lingkup sekolah. Tetapi saya menemukan di luar sekolah dan saya pernah mengalami satu hal yang menyulitkan saya, termasuk misalkan waktu itu saya sepedanya bocor. Nah, anak ini dengan peduli, dengan
membantu hingga sampai sepedanya selesai. Kemudian anak ini sebetulnya termasuk yang tipe bagaimana Ustadz? Dia itu bisa membantu dan tapi di luar sekolah, tapi di dalam sekolah itu kayak acuh dan tak acuh. Jadi ada dua kayak pribadian yang double begitu Ustadz. Mohon penjelasan dan arahannya Ustadz. Iya itu dia mengalami ada split personality kan itu ya. Jadi berkepribadian ganda ya gitu. Itu Ya sama bagaimana? gini siapapun anak itu yang penting kita tulus kan itu. Jadi jangan sampai ada seorang guru yang menjadi pendendam kan itu. Iya. Jadi kita hadapi seluruh siswa dengan baik. Nah, kasih contoh Bapak sekalian ya. Jadi di kampus itu saya nggak tahu Mas Amin ingat atau tidak, tahun 2011 itu ada demo Pak. Demo dan itu Betul, bisa betul. tidak hanya Iya, iya, jadi betul. ingat ya. Dan demonya tidak hanya sehari 2 hari itu. Berbulan-bulan kan itu. Iya, Oh iya. itu luar biasa lah demo itu. Betul. Jadi ada yang menduga saya dalangnya kan itu. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Ali Anwar kan itu. Iya Pak Ali. Saya juga anggota demo Pak. Yang mahasiswa yang menuduh saya itu ketika KKN itu dosen walinya dosen pembimbing saya kan itu. Luar biasa. Akhirnya karena dia ketakutan sama saya panggil, saya kasih tahu Mas sama nggak usah takut sama saya bukan tipe orang yang pendendam kan itu, dan saya tahu kok sama disuruh orang kan itu, sama disuruh orang, sama kan disuruh pejabat kan itu untuk memusuhi saya kan itu. Jadi seperti itu makanya kalau kita tidak pendendam dengan siapapun kan itu ya semestinya kepribadian ganda oleh anak-anak itu bisa terselesaikan semestinya kan itu. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan anak-anak yang mungkin tidak sama dengan kebanyakan, pertama jangan sekali-kali kita mengatakan dia anak nakal kan itu. Jadi jangan sekali-kali, karena kalau kita sudah mengatakan anak nakal itu ya jadi nakal beneran nanti kan itu. Nah, kasih contoh dosen yang kedua ada yang namanya Bu Nur Afifi ya. Bu Nur Afifi itu kemarin S2 S3-nya di Australia kan itu, punya anak kembar. Kita kasih tahu contohnya kan itu. Anaknya Bu Nur Afifi itu kalau diajak ke kampus itu kalau ketemu dosen perempuan itu ditarik jilbabnya, kalau belum dilepaskan kan itu, ditarik sampai lepas. Apa yang dikatakan oleh Bu Nur Afifi itu ketika anaknya seperti itu, apakah terus berarti marah-marah? Enggak kan itu. Apa katanya? Anak soleh enggak boleh seperti itu, tolong dilepaskan kan itu. Enggak pernah kok makal, enggak pernah kan itu, enggak pernah seperti itu. Nah oleh ini kita memang mengatur kesabaran itu tidak gampang, memang tidak gampang, tapi perlu diusahakan kan itu. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang berkepribadian ganda, kadang-kadang di sekolahan itu cuek, kadang-kadang jarak sama teman-temannya kan itu, jangan terburu-buru untuk kita justifikasi, kita hakimi bahwa dia adalah anak nakal kan itu. Jadi ya seluruh anak itu bisa berubah menjadi lebih baik kan itu, bisa menjadi lebih baik, dan setiap orang itu dikasih cobaan, pokoknya gitu. Jadi dikasih cobaan. Dengan kalau sebagai seorang guru terus muridnya bagus-bagus semua, itu namanya tidak indah lah. Jadi harus ada sih yang aneh-aneh kan itu. Apakah yang saya hadapi di pondok sebenarnya indah Pak? Macam-macam kan itu, macam-macam. Sing sakarepe dhewe juga ada kan itu. Sakarepe juga ada. Tapi kalau yang ada sakarepe dhewe itu saya komunikasikan dengan orang tuanya kan itu. Saya minta tolong Bapak, tolong Bu, tolong didoakan anaknya enggak. Saya kasih tahu dan seterusnya kan itu. Agar apa? Kita itu ada ikatan kerjasama kan. Jadi gitu Pak Yusuf ya. Jadi ya dihadapi dengan tersenyum, difatihai kan itu ya. Fatihai insya Allah nanti selesai. Iya, terima kasih. Contoh ya. Pak Rois. Saya yakin tidak tahu lah Pak Rois itu punya anak tidak mau sekolah. Orang tuanya dosen, kakaknya kuliahnya di UGM, adiknya nggak mau sekolah kan itu. Berhari-hari nggak mau sekolah. Oh nggak mau sekolah lah itu kan itu. Apakah Pak Rois langsung kamu enggak kan itu? Waktu saya tanya Pak Rois, oh anak sama akhirnya jadi mau sekolah ya apa ceritanya? Pak Ali. Jadi setiap malam saya fatihai 41 kali. Itu masuk hari yang ke-11 anakku sebelum sekolah kan. Sekolah kan itu. Jadi itu Pak Rois seperti itu ya. Pak Rois itu rumahnya pelemahan kan itu. Pelemahan. Dia dekat dengan Proasir di tempatnya Mbak Dani jadi guru kan itu. Jadi bisa Pak, jadi seluruhnya bisa diusahakan kan itu, bisa diusahakan kan itu. Jadi oleh karena itu yang terpenting kita sering doakan, kita doakan lah, kita doakan. Insya Allah dengan cara seperti itu proses pendidikan sesungguhnya itu akan berjalan. Tapi kalau sebenarnya Bapak ngajar datang masuk kelas, ngajar pulang,
besok lagi ngajar pulang ya nanti selamanya goodbye lah itu. Berarti nama jenengan sudah terlupakan itu. Iya. Nggak ingat Pak Sopo lali aku. Gitu. Tetapi kalau ada ikatan batinnya itu sampai kapanpun akan ingat toh. Iya. Insya Allah akan ingat kan itu. Iya, insya Allah. Kata Bapak Iya, sekalian. terima kasih Ustaz. Itu Bapak sekalian, siang ini semangat